disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. Perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini! Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada saat kami Kau izinkan melalui minggu ketiga pada bulan Agustus ini Tuhan. Kau izinkan kami semua bangsa Indonesia
memperingati ulang tahun kemerdekaan kami yang ke-75 tahun Bapa. Kalau bukan karena kasih karunia-Mu Tuhan, tidak akan pernah mungkin kami dapat melaluinya sedemikian jauh. Bapa, biarlah bibir kami belajar mengucap syukur dan tidak membanding-bandingkan dengan negara orang lain Tuhan. Kami percaya di Indonesia inilah kami ditempatkan Tuhan. Hati Bapa mau dan berkenan ada di negara kami ini Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan belajar mengenai isi hati-Mu, berikanlah roh wahyu, hikmat dan pengertian Bapa. Biarlah kami lebih lagi berkenan di hadapan-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menuntun langkah kami dari langkah demi langkah, iman demi iman, menjadi berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus selalu menyertai setiap langkah-langkah kami. Dan kita semua yang percaya, kita berkata, amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Shalom. Izinkan kami pagi ini betul-betul berbahagia gitu ya. Kita betul-betul sharing dan kita betul-betul mendalami lagi bagaimana caranya supaya 75 tahun ke depan yang sudah kita lalui sekarang ini dan ke depan nantinya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi warga negara yang betul-betul berkenan dan sesuai dengan isi hati Tuhan. Bukan lagi kita menjadi orang yang pandai membandingkan dengan negara lain, tapi betul-betul kita mau bekerja sama, bergandengan tangan untuk kita menjadikan negara kita tercinta ini, Indonesia, menjadi lebih baik dan sangat berprestasi. Yang terlebih lagi berprestasi di mata Tuhan. Nah, kita lihat dulu bacaan kita yang pertama sebagai awal pembukaan. Kita lihat di 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai 17. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan buat Anda semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita sudah sama-sama pelajari minggu lalu bahwa value-value yang menyenangkan Tuhan, bahwa kita harus sadar bahwa yang kita lakukan itu selalu kedagingan. Tidak mungkin kedagingan itu bisa mengalahkan roh kita kalau bukan Tuhan yang memberikan dorongan, kalau bukan Tuhan yang nge-push sehingga kita bisa mengalahkan kedagingan kita, dan juga kita harus taat untuk kita melakukan apa yang sudah Tuhan dorong dalam hidup saudara dan saya. Itulah kenapa dikatakan kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita betul-betul refresh, siapa yang bagi Anda yang mungkin sudah pernah ke luar negeri, mungkin beberapa dari saudara sudah banyak yang pernah ke luar negeri, mungkin ada beberapa saudara yang mungkin belum pernah ke luar negeri. Saya beritahu saudara, pada saat kita diizinkan Tuhan untuk berkunjung ke negeri orang, ke negara orang, mengunjungi negara lain, bisa dipastikan kita akan bersikap sangat
sangat baik, so nice ya kan, berbuat yang betul-betul taat pada peraturannya, budaya di negara tersebut, bersikap sopan santun pada semua orang, bahkan juga pastikan targetnya akan ngomong kita harus tunduk pada otoritas yang ada di negara itu. Kami masih ingat pada saat kami tour ke Korea, kami diberitahu oleh targetnya bahwa walaupun kita ini penumpang bis, tapi kita harus pakai seat belt walaupun kita sebagai penumpang. Karena terkadang sering-sering ada rahasia langsung mendadak. Bahkan polisinya akan naik ke bis para turis-turis ini dan langsung sidak. Begitu nanti ada yang tidak pakai seat belt, maka akan kita tambah ruwet gitu kan, tambah runyam nantinya. Itu kita hal-hal kecil yang sudah di briefing sejak kita datang ke negara itu. Saudara kasih Tuhan, tidak mungkin Anda datang ke negara lain, Anda dan saya bertindak semau sendiri. Tidak mungkin, karena Anda bisa menyulitkan diri Anda sendiri di sana. Itulah kenapa hal-hal yang dari yang positif kita di briefing, sampai hal yang negatif pun diberitahu di depan. Jangan sampai paspor ketinggalan di kamar hotel, karena nanti bisa dicuri orang, bisa disalahgunakan sama orang lain. Kalau nyimpan paspor ataupun nyimpan uang, jangan sembarangan taruh di belakang tasnya, berusaha taruh di depan. Briefingnya ketat di depan. Itulah kenapa orang yang bisa membriefing adalah orang-orang penduduk yang betul-betul mengenal budaya di negara tersebut, mengenal hal-hal yang positif dan yang negatif di negara tersebut. Sehingga pada saat kita mengunjungi suatu negara, kita sudah dilakukan briefing yang ketat dari awal. Sehingga kita tidak sampai hilang, paspornya hilang, nggak sampai kita kena denda, gara-gara kita membuang sampah di sembarang tempat, atau meludah di sembarang tempat. Hal itu yang kita lakukan bukan saat kita keluar negeri orang. Nah, kalau kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan yang benar di suatu negara, dan kita masih difitnah macam-macam gitu kan, dicari gara-gara, mungkin Anda nggak pernah buang sampah, tapi Anda difitnah buang sampah, Anda dicari gara-gara atau apapun lah Anda dicari gara-gara, dan kita terus memutuskan untuk terus berbuat baik, memuliakan Allah dan tetap tunduk pada lembaga yang ada di negara tersebut. Kita tunduk pada pemegang kekuasaan dari negara tersebut, dari yang tertinggi sampai wakil-wakilnya sampai seluruh daerah-daerahnya, kita tetap tunduk. Percayalah bahwa Allah kita sanggup membungkam kepicikan mereka. Jadi kalau kita itu hidup di suatu negara dan kita tidak melakukan hal yang macam-macam, akan difitnah dengan segala macam, percayalah Allah sanggup membela saudara dan saya. Nah saudara, Bapak Ibu semuanya, kata kuncinya adalah kita benar-benar menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Seperti dikatakan di dalam kitab suci di 1 Petrus tadi, pasal yang kedua ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Artinya apa? Bahwa negara ini betul-betul milik Tuhan. Kita ini sebagai pendatang dan perantau yang disuruh Tuhan untuk membuat negara ini makmur dan maju. Kalau kita lihat di The Message, di kitab yang sama 1 Petrus 2 ayat 11, The Message Bible mengatakan, "Friends, this world is not your home. So don't make yourself cozy in it. Don't indulge your ego at the expense of your soul." Teman-teman, dunia ini bukan rumahmu. Jadi jangan membuat dirimu nyaman di dalamnya. Jangan memanjakan ego Anda dengan mengorbankan jiwa Anda. Kalau Anda pahami bahwa kita ini benar-benar bukan dunia kita, ini bukan rumah kita. Rumah kita tuh benar-benar sudah disediakan Tuhan di sana. Di sini kita tuh bukan rumah kita. Maka kita nggak boleh nyaman dan seenaknya di sini. Benar-benar kita harus benar-benar jangan memanjakan ego kita. Karena hal-hal ego itu kalau dibuka-buka terus akan mengorbankan jiwa Anda.
Nah, apa yang kita pelajari dari nats singkat dari 1 Petrus pasal 2 ini, dari ayat yang 11. Yang pertama, jadilah teladan bagi banyak orang. Keteladanan kita, dimanapun kita berada di negara ini, itu akan berbicara banyak. Lebih banyak teladan yang bisa dilihat orang, bisa dicontoh orang daripada teori-teori yang kita buat dengan bahasa-bahasa yang bagus. Negara ini sudah jenuh, saudara, dengan terlalu banyak teori yang tidak mungkin kita lakukan sendiri. Orang sudah muak dengan terlalu banyak orang pandai yang berteori yang tidak melakukannya. Jadi jadilah teladan buat orang banyak. Setiap saya lihat di Instagram atau apa yang menyudutkan negara ini, walaupun dalam hati saya terkadang saya juga pengen ketawa, tapi saya tahan. Saya tahan. Kenapa? Nggak mungkin saya mengutuki negara tempat di mana saya makan, minum, hidup, mencari nafkah di negara ini. Saya malah bahagia dengan guruan-guruan yang nggak mutu gitu loh. Kan banyak kan guruan-guruan candaan-candaan yang nggak mutu. Kalau kita tuh nggak, kalau kita malah ketawa dengan suara yang lantang, oh iya memang Indonesia ini ya, wah wes parah. Kalau Anda sampai Anda malah nggak, malah bahagia gitu ya, itu bagi saya berarti Anda dan saya lagi error. Kenapa? Lawang Anda itu ada di negara di mana Anda itu makan, minum, hidup, cari nafkah di sini, tapi Anda tidak menunjukkan kasih, malah menghina. Jadi yang pertama, kita harus jadi teladan buat banyak orang, ingat baik-baik. Yang kedua, pastikan kita itu punya tindakan kasih. Untuk mengasihinya, yaitu dengan cara kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Kita harus kooperatif dengan berbagai pihak. Kita nggak bisa sendirian. Kita harus kooperatif dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan langkah-langkah kita sendiri dengan masyarakat-masyarakat sekitar. Itulah kenapa kalau Anda lihat di Instagram kami di GBI Lamtera, Pastor Tika, adik saya, aktif membantu untuk ada kegiatan di pemerintah kota dalam rangka membantu orang-orang yang terkena dampak COVID. Saya izinkan, nggak apa-apa. Tentu saja saya selalu wanti-wanti jaga kesehatan, jaga jarak ya. Tapi saya tidak melarang adik saya Mistika untuk aktif di pemerintah kota, menjalin hubungan, membantu menyiapkan sembako, packing untuk disalurkan ke seluruh kota Semarang. Karena saya tahu kami harus mengasihi kota Semarang, karena kami tinggal di kota Semarang. Kami harus mengasihi Indonesia. Kita nggak boleh egois sendiri-sendiri. Yang ketiga, pastikan kita juga taat pada otoritas. Kita taat untuk mengatur agar tertib dalam hidup. Tuhan menggunakan otoritas-otoritas di atas kita supaya salah satunya pemerintah yang menegakkan hukum itu supaya kita itu diperintah untuk tunduk dan taat. Kalau enggak kacau semua, Pak Ibu. Nah, kalau tema hari ini saya sengaja bertanya, Tuhan, masihkah ada hatimu untuk bangsa ini? Otomatis tema ini Anda juga harus bersama dengan saya bertanya, bagaimana sikap kita supaya hati Tuhan itu masih ada bagi bangsa ini. Kita lihat di Yeremia, kitab Yeremia pasal yang pertama ayat 7-8. Kitab Yeremia pasal yang pertama 7-8. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut pada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini di negara ini, di kota Semarang, itu pasti karena Tuhan utus. Pasti bukan karena keinginan kita sendiri. Masih ingatkah
saya pernah cerita, mungkin Anda lupa, beberapa yang baru mungkin nggak tahu. Awal kami menikah, salah satunya kami menikah sangat muda waktu itu, usia 23 tahun. Karena saya betul-betul ingin pindah ke Amerika waktu itu. Kami punya planning untuk bekerja di sana, sekolah lagi di sana, tapi Tuhan berkata berbeda. Kami menikah muda karena kami ingin berangkat ke Amerika. Visa kami ditolak. Dan Anda tahu, setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya kami diizinkan untuk mencoba ngurus visa Amerika lagi. Nggak lama, 5 menit langsung keluar persetujuan, approve, visa kami diterima, diberikan. Bahkan visa kami keluar 5 tahun, sudah 2 kali saya bisa keluar 5 tahun. Artinya apa? Dalam hati kami sekeluarga bersama dengan istri saya, kami langsung tahu bahwa memang kami menikah itu waktu itu masih muda, memang diutus untuk tetap stay di kota Semarang. Jadi pahamilah bahwa Anda ada di negara ini, di kota ini, itu bukan karena keinginan Anda sendiri. Ini mesti karena Tuhan utus. Itulah kenapa Bapak Ibu, punyalah pemahaman bahwa selama kita ini makan, minum, hidup di negara Indonesia ini, berarti saudara dan saya itu diutus Tuhan untuk hidup di negara ini, di kota ini. Benar? Karena kalau tidak diutus kemari, Anda pasti dipindah ke kota lain. Kalau Anda nggak dipindah di kota lain, Anda suruh pindah ke luar negara, ya pasti Anda dipindah ke negara lain. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita supaya hati Tuhan itu masih ada bagi bangsa ini? Yang pertama, jangan berdalih. Yeremia walaupun seorang yang masih sangat muda, ia dipanggil oleh Tuhan, ditetapkan Allah menjadi nabi di tengah bangsa-bangsa yang kafir. Tetapi Yeremia merasa tidak pantas dan tidak layak. Kata berdaulat dalam bahasa Inggris, karena ini daulatnya Tuhan. Dalam bahasa Inggris kata berdaulat itu artinya sovereigns, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya super, above, over. Kedaulatan Tuhan itu berhubungan dengan segala sesuatu yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah yang berdaulat secara mutlak. Kedaulatan Tuhan itu berarti Tuhan memiliki suatu hak eksklusif untuk menguasai semua ciptaannya. Dan ia memiliki kendali penuh atas umatnya, termasuk saudara dan saya. Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang menetapkan segala sesuatu. Dan Yeremia di saat usia yang masih muda, dengan kedaulatan Tuhan, ia dipanggil, ditetapkan Allah menjadi nabi di tengah bangsa-bangsa yang kafir. Allah akan mengubah keterbatasan dan kelemahan kita. Siapa di tempat ini yang merasa dirinya masih muda? Karena saya masih merasa diri saya muda. Siapa di tempat ini yang merasa dirinya lemah? Saya merasa bahwa diri saya memang nggak tahu apa-apa. Saya merasa diri saya tidak pantas. Tapi ingat baik-baik, ketidakpantasan yang masuk dalam kedaulatan Tuhan itu membuat kita jangan lagi terintimidasi oleh tipuan iblis yang mengatakan bahwa saudara dan saya tidak pernah layak. Allah yang berdaulat itu mengubah keterbatasan dan kelemahan kita menjadi potensi yang hebat ketika kita mau mengikuti rencana dan kehendak Allah. Yang setuju katakan amin. Bagaimana sikap kita berikutnya supaya Tuhan masih ada bagi bangsa ini? Yang pertama, jangan berdalih. Yang kedua, taat. Sikap taat itu sikap yang mau dan rela. Mau dan rela untuk kita itu dibentuk. Ketika kita taat, disitulah Tuhan akan memperlihatkan kuasanya. Sehingga kita semakin memahami rencana dan kehendaknya. Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dalam ayat ini
Tuhan tidak memberitahukan kemana Abraham harus pergi. Waktu itu masih Abram. Ketika Abraham tetap taat, maka dalam ketaatannya Tuhan menunjukkan penyertaannya. Kalau Anda baca di kitab Kejadian ayat seterusnya, berdasarkan perintah ini, Abram pergi ke Ur, ke Haran. Abram pergi dari Ur ke Haran, dan dari Haran ke tanah Kanaan, dan kelak menjadi kakek moyang Yesus Kristus yang menjadi juru selamat semua kaum di muka bumi. Ke negeri yang kutunjukkan kepadamu, diterjemahkan dari bahasa Ibrani, nanti tertulis di layar Anda, nama negeri itu tidak disebutkan. Dan itu dipandang sebagai suatu ujian iman bagi Abraham. Tempat tujuannya pun tidak dikasih tahu Bapak Ibu. Dia berangkat dari Ur ke Haran, dari Haran ke tanah Kanaan. Dalam terjemahan bahasa Yunani, Septuaginta, yaitu bahasa Yunani Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi, ada tambahan frase, ada di layar Anda. Bahasa Inggrisnya whichsoever. Artinya setelah kata yang menunjukkan bahwa Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Oleh karena itu Bapak Ibu, taat saja. Yang ketiga, jangan takut ketika Tuhan memberikan perintah. Dia sudah memperhitungkan semuanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita berjalan seorang diri. Saudara, jangan berdalih, taat, jangan takut. Kalau Anda lihat wayang itu bagus sekali ngemas ceritanya. Bagus sekali dalam lakon-lakon yang ditunjukkan. Ingat baik-baik, ada dalang di sana. Kalau sampai jelek ceritanya, itu pasti yang salah ya dalangnya. Sama dengan kehidupan kita. Kita ini harusnya taat pada Tuhan. Sudah, ngikut saja, taat, lakukan yang terbaik. Semua hal itu baik adanya. Kalau ada yang tidak baik, itu pasti saudara dan saya yang tidak taat dan hidup penuh dengan kedagingan di dalamnya. Masih adakah hati Tuhan untuk bangsa ini? Dan saya harus dengan jujur berkata, hati Tuhan tetap ada di bangsa ini. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, melalui komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan kita. Jangan andalkan kedagingan kita nggak akan bisa berhasil. Jangan pernah sombong dengan kepandaian Anda dan saya. Karena kepandaian itu tidak bisa membawa Anda kemana-mana. Kalau Tuhan tidak menempatkan di tempat yang tepat, di timing atau waktu yang tepat, dan dengan siapa Anda bertemu dengan orang yang tepat. Terus komunikasi terus-menerus dengan Tuhan. Karena kita hanya seorang hamba yang diutus ke sebuah tempat di mana tempat ini adalah bukan tempat kita. Miliknya Tuhan. Yang kedua, renungkan perkataannya Bapak Ibu. Tuhan punya triliunan cara, jutaan triliun cara untuk berbicara kepada kita, menegur kita, juga punya triliunan cara untuk mengasihi kita, untuk kita kembali dari jalan kita yang salah. Yaitu kalau Anda mau membaca firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus itu tampil lembut dan Anda hormati dan Anda renungkan apapun yang diberikan, ilhami, remakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, komunikasi terus-menerus dengan Tuhan kita. Yang kedua, renungkan perkataannya. Yang ketiga, taat kepadanya dalam iman. Berapa lama lagi Pak pandemi corona ini berakhir? Anda melihat upaya Presiden Jokowi tidak putus-putusnya
upaya semua kabinetnya juga tidak putus-putusnya. Kita semua juga harus berjuang dengan tidak putus-putusnya. Taat pada Tuhan dengan iman, taat juga pada pemerintah. Yang keempat, bersikap jujur dan terbukalah kepada Tuhan. Saudara, berapa banyak kita tuh mau jujur pada Tuhan? Saya sering kali itu kadang-kadang di kamar sharing sama istri saya, sama anak saya. Apa ya yang bisa Papa lakukan untuk bisa membantu gereja ini, bantu bisnis kami, tim kami, supaya mereka lebih bisa merasakan kasih Tuhan. Terkadang saya merasa saya nggak bisa, saya nggak mampu. Apalagi setelah ayah saya, gembala senior kita semuanya, GGPI Lantera meninggal. Saya merasa nggak punya mentor yang mengguidance, nggak punya lagi tempat untuk curhat. Terkadang saat kayak jujur, curhat, saya ambil waktu saat teduh dengan Tuhan gitu ya. Kadang-kadang hanya nangis, nggak tahu berbuat apa. Tapi disitulah saya tahu, sampai hari ini, kalau kami ini mampu mengalami hal-hal yang luar biasa, keajaiban-keajaiban itu kami alami hampir tiap hari. Saya tahu itu karena kami jujur bahwa kami ini nothing di hadapan Tuhan. Saya ingatkan lagi, masih adakah hati Tuhan untuk bangsa ini? Masih ada. Tapi Anda harus melakukan hal-hal yang benar-benar sesuai dengan hatinya. Yang pertama, komunikasilah terus-menerus dengan Tuhan kita. Yang kedua, renungkan perkataannya. Yang ketiga, taat kepadanya dalam iman. Yang keempat, jujur dan terbukalah kepadanya. Dan yang kelima kita baca di Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Anda diutus ke Indonesia, selesaikan pekerjaannya. Bagi Yesus Kristus, melakukan kehendak Allah itu menyenangkan, menggairahkan, menyegarkan bagi hidupnya. Semua yang ditugaskan Bapa, termasuk saudara dan saya, semua yang ditugaskan Bapa kepada Yesus Kristus diselesaikan dengan segala kesetiaan dan integritas. Maka hari ini saya harus ngomong ke Anda semuanya. Maka yang kelima, poin yang kelima, sukailah kesukaan Tuhan. 5 hal ini Anda lakukan bersama dengan saya. Percayalah, hati Bapa tetap untuk Indonesia. Hati Bapa tetap untuk Indonesia. Apapun yang terjadi, Tuhan bungkus Indonesia dengan kuat kuasanya. Tuhan bungkus Indonesia dengan perkenanannya. Tuhan bingkai Indonesia dengan kasih-Nya. Kita tutup Alkitab kita. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih untuk Rema pada pagi hari ini. Kalau sampai hari ini kami terus berkata bahwa kami ini nothing, Tuhan. Itu karena kami jujur, memang tidak banyak yang dapat kami kuasai untuk menyelamatkan bangsa ini. Semua karena Engkau ya Bapa. Semua karena Engkau melalui Roh-Mu yang mendorong dalam hati kami untuk kami taat kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Kami percaya kami pun juga bebas secara finansial, bebas secara hal-hal yang supranatural yang dari Tuhan. Yang selama ini sebagai manusia kami justru membuat sesuatu yang luar biasa malah diperkecil yang bisa masuk pikiran manusia. Justru hari ini kami harus ngomong, biarlah sesuatu yang kecil yang ditangkap oleh pikiran kami, Kau buatnya lebih luas Tuhan. Sehingga kami bisa memandang sesuatu yang lebih besar buat Indonesia.
Kau berikan hati kami yang lebih luas untuk kami mengasihi Indonesia. Terima kasih Bapa. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya kita berkata, amin, amin, amin. Kita berikan persembahan yang terbaik dan taat saja untuk Tuhan kita. Mari kita berikan persembahan yang terbaik. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your face was wrong, but you needed proof. You saw her gazing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew ya. She tied you to the kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 Maybe I've been here before. I've seen this room and I've walked this door. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And that is not a victory march. It's a praise and I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I
sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita sama-sama mengamini doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kemanapun engkau masuk dan keluar. Diberkatilah kemanapun engkau berada. Semuanya diutus Tuhan untuk kemajuan tempat di mana engkau diutus. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa pensiunmu sampai memutih rambutmu, selalu memuliakan nama Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah yang besar dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata, amin, amin, dan amin.